Benar kata orang, main sosmed itu nggak baik kalau berlebihan. Contohnya ini, Hasya yang mengusap kasar air matanya. Melihat reels Instagramnya yang penuh dengan pasangan yang berpisah. Baby. Damian kaget, dia dengan segera menghampiri istrinya yang berlinang air mata. Kenapa? Kamu kenapa sayang? Panik Damian, dia memeluk kepala Hasya dengan erat. Aku capek. Lirihnya, suaranya serak karena menangis. Kenapa Apa yang buat kamu capek? Kasih tahu aku. Hasya melepaskan pelukan mereka, dia mengusap air matanya kasar. Menurut kamu, kata perpisahan yang baik itu gimana? Damian bingung, tapi pikirannya sudah melayang kemana-mana. Jangan bilang Hasya mau menggugat cerainya karena masalah malam pertama. Kenapa tanya gitu? Ucapnya lembut. Aku cuma penasaran, kok bisa ya mereka saling cinta tapi berpisah? Damian baru mengerti begitu istrinya ini menunjukkan video di Instagramnya. Aku nangis karena ini, meskipun gak ngerasain tapi sebagai wanita aku ngerti. Damian mengusap kening Hasya lembut, dia tersenyum menatap sang istri. Gak ada kata perpisahan yang baik sayang, dan juga kunci hubungannya ada pada laki-laki. Kalau laki-laki itu mau sama perempuan ini dia bakalan ngelakuin apapun tanpa dimintai waktu atau cara memperlakukan perempuannya. Satu lagi, kalau emang perempuan itu yang dia mau gak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Hasya mengusap ingusnya di kemeja kantor Damian, ingusnya tentu mengotori baju sang suami. Tapi mana bisa Damian marah, yang bisa dia lakukan hanya gemas. Perempuan tinggal duduk manis dan lihat perjuangan laki-laki itu, dia berjuang artinya kamu yang dia mau tapi kalau dia cuma diam berarti bukan kamu yang dia mau, ujar Damian. Maaf, kamu pasti capek tapi harus jawab pertanyaan random aku. Nggak apa-apa, aku lebih suka kamu tanya banyak hal gini daripada diem kayak patung. Hasya terkekeh, suaminya memang the best. Kemeja kamu kotor. Masih banyak, buang satu nggak ada bikin lemari pakaian aku kosong. Tapi ini kemeja mahal, ucap Hasya, dia mengusap kemeja Damian yang tadi terkena ingusnya. Cuma $500 bukan masalah, ini juga nggak aku suka. Bahannya nggak terlalu nyaman. Hasya tersenyum kalem, uang segitu kalau nyebutnya emang dikit tapi kalau dirupiahkan itu jutaan. Jangan bilang ini kemeja paling murah dari deretan baju-baju sama kemeja di lemari pakaian kamu. Damian mengangkat bahu, artinya memang kemeja ini yang paling murah. Kurang ajar, Hasya harus menyesuaikan seperti apalagi kalau begini. Aku kadang lupa kalau kamu kaya, sakit kepala aku sama kamu yang buang barang harga jutaan. Terbiasa sayang, kalau terbiasa kamu akan menganggap uang segitu sangatlah kecil. Hasya mengangguk-angguk pusing, dia biasanya hidup susah dan sekarang bersanding dengan suami yang biasanya hidup mewah. Aku gerah, mandi yuk, ajak Damian. Iya mandi aja sana, aku tunggu di sini. Damian tiba-tiba mengangkat tubuh istrinya, menggendong Hasya ala bridal style menuju kamar mandi mereka. Loh, ini kenapa aku juga ikutan gini, paniknya. Mandi berdua, kita jarang banget loh. Bahkan mungkin gak pernah mandi bareng. Damian jangan aneh-aneh deh, aku lagi sakit. Aneh-aneh apa, kita cuma mandi bareng. Kamu mikirnya kejauhan sayang. Kejauhan gimana, yang namanya mandi bareng pastinya gak pakai baju. Gimana gak panik coba Hasya? Damian sendiri dia dengan senyuman yang melebar menuangkan sabun cair ke dalam bathtub yang masih diisi air hangat. Damian aku nggak mau mandi bareng, tegas Hasya lagi. Damian mana dengar, anggap aja nggak punya telinga dia. Membuka bajunya dan celananya, Hasya meneguk kasar ludahnya sendiri.
Astaga, ujian Tuhan dengan nikmat yang sangat mengetes keimanan. Hasya gerah sendiri padahal kamar mandi merupakan tempat adem. Jangan, kaget Hasya, saat Damian mendekat dan siap melepaskan bajunya. Nggak usah malu, kita suami istri, kata-kata ampuh yang selalu meruntuhkan pertahanan Hasya kala dia ingin melawan. Setelah pakaian istrinya terlepas sempurna, Damian tersenyum. Memandangi sejenak sebelum membawa Hasya masuk ke dalam bathtub yang sudah terisi sampai dada. Aku bukan bayi dan aku nggak lumpuh, ucap Hasya, yang kini berendam nyaman di bathtub kamar mandinya dengan Damian yang di belakang punggungnya. Menyabuni istrinya dengan lembut dan penuh kehati-hatian. Kamu tetap bayi di mata aku sayang. Kita aja nggak pernah saling lihat pas masih bayi. Iya, makanya aku memperlakukan kamu kayak bayi gini, supaya aku bisa lihat kamu yang, ucapnya tidak sampai selesai. Hasya cemberut, perkara dia masih tidak bisa berjalan masih panjang dramanya. Lihat, sekarang kembali lagi Hasya harus menebalkan muka hanya untuk mandi. Iya, mandi bersama dengan Damian suaminya. Masih sakit? Apa perlu kita ke dokter? Tanya Damian, mengingat sudah 2 hari istrinya tidak bisa berjalan. Hasya menghela napas lirih, kalau ke dokter sekarang sudah pasti Hasya dianggap bodoh. Malu dong, harus nanya beginian meskipun konsultasi ke orang yang tepat. Punya kamu aja yang besar makanya susah sembuh, kaget dengan ucapannya sendiri, Hasya menutup mulutnya. Damian tersenyum manis berbanding balik dengan Hasya yang wajahnya sudah memerah sampai telinga. Boleh mengumpat tidak, ini memalukan. Sangat-sangat memalukan, bagaimana bisa dia berkata begitu? Mau tenggelam aja rasanya. Punyaku emang besar, kamu suka? Tanya Damian menggoda, dia menompangkan dagunya di bahu Hasya yang terekspos. Jangan macem-macem, aku bisa bikin kamu nggak bisa ngelihat karena sabun mandi. Damian tertawa, dia sampai memukul pinggiran bathtub karena merasa lucu dengan ancaman istri kecilnya ini. Jangan ketawa, kamu nyebelin banget sih. Teriak Hasya, masih dengan wajah yang memerah sampai telinga. Dia memberikan tatapan sinis pada suaminya yang masih tertawa lebar. Tahu gini aku nggak mau mandi bareng kamu. Kamu lucu, ucap Damian, tidak peduli dengan nada suara istrinya yang merajuk. Kamu nyebelin, kamu jelek, kamu dekil, kamu pendek, kamu botak. Damian tersenyum, astaga semakin Hasya begini semakin gemas juga dia dengan istrinya. Nggak usah tatap-tatap aku, nggak suka. Hasya ingin berdiri, baginya acara mandi sudah selesai. Tapi baru mau berdiri dia harus kembali meringis karena sakit, nyebelin banget. Semuanya jadi nyebelin kan di mata Hasya. Aku pijatin. Tangannya yang sopan. Hasya menggeplak tangan Damian yang katanya mau memijat. Sopan sayang, kan suami kamu. Ih nggak mau, nanti kamu lepas kontrol lagi kayak di hotel malam itu. Tahu aja, padahal niat Damian tadi kan gitu. Udah aku selesai, udah dingin juga. Mau makan mau tidur. Damian menghela napas, dia padahal ingin curi-curi kesempatan. Kan mandi 2 kali belum tentu datang lagi karena istrinya yang super duper jual mahal, jadi jangan salahin Damian kalau dikasih 1 kesempatan langsung lepas kontrol. Damian kok diem, ini kita nanti jadi duyung kelamaan di air. Kap. Damian mengecup pipi istrinya lalu bangun, Hasya tidak menoleh ke belakang punggungnya. Takut nanti malah dia yang manja-manja ke Damian. Aku pakai sendiri aja, tolak Hasya, begitu Damian menyodorkan handuk. Masih berbusa sayang, dibilas dulu. Oke Hasya menurut saja, dikira bayi baru belajar jalan apa gimana. Semuanya dicebokin, kan Hasya malu. Mau makan malam apa Tanya Damian yang kini sudah memegang hairdryer untuk mengeringkan rambut istrinya yang basah.
Apa aja yang penting sehat. Damian terdiam sebentar, dia jadi memikirkan makanan cepat saji yang sangat istrinya gemari. Tapi setelah mengikuti program diet sehat, istrinya tidak pernah lagi memakan makanan cepat saji. Mau hamburger? Hasya berbinar-binar dengan itu, tapi kemudian dia menggeleng lagi. Enggak, aku nggak makan itu lagi. Nggak apa-apa sesekali, asalkan jangan setiap hari aja. Hasya mendonggak, menatap suaminya haru. Kamu emang yang paling ngertiin aku, katanya, membuat Damian tersenyum. Damian terbangun tengah malam, dia menghela napas. Menoleh ke samping ranjang di mana sang istri yang masih tidur tanpa terusik dengannya yang bangun dan membuat ranjang sedikit bergerak. Dengan celana panjang tanpa atasan, alias memperlihatkan tubuhnya yang kekar. Damian berjalan ke arah balkon kamar, menatap kegelapan malam dari balik jendela. Bosan hanya memandangi dari dalam, Damian membuka pintu balkon yang menyebabkan angin masuk ke kamarnya. Cepat-cepat dia menutupnya agar tidak mengganggu istri kecilnya yang nampak lelah. Ia lelah karena irinya, memangnya sejak kapan Damian bisa ditahan kalau dia sudah menginginkan sesuatu? Mengingat wajah memohon Hasya yang meminta berhenti membuatnya tanpa sadar tersenyum, gemas. Semua ekspresi yang wanitanya keluarkan selalu menggemaskan baginya. Di keheningan malam dan di bawah terangnya bulan, Damian menikmati kesendiriannya dengan sebatang rokok di jarinya. Matanya menyipit, menatap sesuatu yang sangat dia kenali dari postur tubuhnya. Berjalan. Gumamnya, sedikit tertegun. Damian mengikuti langkah demi langkah orang tersebut sampai menghilang di balik bunga-bunga yang menggantung banyak. Menoleh ke belakang, memastikan sekali lagi kalau istrinya tertidur nyenyak. Baru Damian berani mengikuti orang tersebut. Masih ingat ucapan Karel 1 tahun lebih yang lalu? Dia berkata kalau Damian mungkin memiliki ilmu hitam karena tidak terluka meski melompat dari lantai 2 kelas mereka. Dan ya, sekarang pun sama. Damian mendarat dengan sempurna dan sehat tanpa cacat atau luka. Mengendap-endap, Damian masuk ke dalam lingkaran bunga yang menggantung itu. Tapi anehnya tidak ada yang aneh, semuanya sama. Tidak ada yang bisa dia curigai dari tempat ini kecuali kemana perginya seseorang yang membuatnya rela terjun bebas dari lantai 2 kamarnya. Aneh, gumamnya lagi. Terlampau sudah di sini, Damian mengecek semuanya. Ini seperti bermain petak umpet. Hampir 5 menit lamanya, tidak ada yang Damian temukan. Memikirkan lagi kemana perginya yang dia ikuti itu, Damian duduk di atas batu besar yang memang sejak dia kecil sudah ada di sini. Tepat saat pantatnya baru saja menduduki batu besar tersebut, jalan seperti tangga terbuka di samping batu itu. Damian kaget tapi kembali wajahnya seperti setelan pabrik, datar tanpa ekspresi. Meski lorong rahasia berupa tangga ini sangat jauh dari kata terang, Damian tetap masuk. Dia penasaran kemana perginya sang kakek. Bagaimana tidak kaget kalau menjadi Damian, selama ini yang dia tahu Manuel adalah pria tua bau tanah yang sudah bergantung hidup dengan kursi roda dan hanya tinggal menunggu ajalnya saja. Sampai malam ini, Damian harus membalikkan semua kata-kata itu saat dia melihat Manuel yang berjalan dengan gagah di bawah kegelapan malam. Nyatanya, rasa penasaran yang dia miliki tidak merugikan juga. Mengetahui ada penjaga, Damian berhenti. Dia bersembunyi lewat bantuan gelapnya malam, melihat kakeknya yang berinteraksi tanpa hambatan sama sekali. Mengumpat dalam hati, bisa-bisanya selama ini dia tertipu oleh tipu daya Manuel yang manipulatif. Sialan! Gumamnya kesal pada diri sendiri karena bisa sebodoh ini. Padahal dulu Abraham melarang Damian datang ke sini untuk melanjutkan pendidikan yang saat itu Damian sendiri tidak tahu alasannya, dan sekarang
Semua terbuka jelas di depan matanya, meski tidak tahu apa yang pria tua bangka itu lakukan di balik pintu kayu usang tersebut, tapi Damian meyakini kalau semua itu adalah hal buruk. Malam berganti pagi, Hasya. Wanita malang itu harus menghela napas karena jalannya yang aneh. Iya, semua itu gara-gara laki-laki yang kini tengah memakai dasi di lehernya. Bagaimana bisa aku masuk kuliah dengan jalan seperti ini? Pertama, semua orang akan tahu, kedua pastinya aku yang akan jadi bahan tertawaan mereka. Kelas khusus sayang, tidak perlu datang langsung ke kampus. Damian tersenyum manis, astaga seperti di novel-novel. Pesona CEO muda, kaya raya, tampan, dan seksi. Memangnya bisa? Tanya Hasya masih sedikit judes meskipun matanya melirik-lirik tubuh indah suaminya. Damian mengangguk, dia berjalan ke arah lemari jam tangan. Koleksi mahal yang Hasya sendiri tidak berani menyentuhnya. Cukup duduk diam dan manis, mereka yang akan datang. Jangan bilang. Damian mengangguk, uang di atas segalanya, harus kamu tanamkan itu dalam pikiranmu. Hasya menggeleng, enggak. Uang bukan segalanya. Kamu jangan aneh-aneh ya. Lalu apa, kenyataannya begitu. Jujur Hasya sedikit setuju, tapi itu masih sedikit ya bukan banyak. Di atas uang ada perasaan, menurut kamu aja uang segalanya. Enggak juga, meskipun emang hidup butuh uang, lirihnya lagi. Damian tidak peduli, toh setiap orang bebas berpendapat dan dia tetap pada pendapatnya. Jangan nakal, aku berangkat ke kantor. Setelah ke kantor harus menghadiri kelas untuk 3 jam ke depan. Kamu, ucap Hasya di tengah-tengah, dia tidak mungkin mengatakan terlalu bekerja keras. Akan melukai hati Damian nantinya, mana suaminya ini kalau bersangkutan sama dia suka melow. Jangan lupa istirahat, makan juga. Maaf cuma bisa ngingetin tanpa nganterin makanannya langsung. Damian tersenyum, astaga meleleh hati adek bang. Mungkin itulah yang bisa menggambarkan Hasya sekarang, pacaran udah setahun lebih terus nikah tapi kalau Damian so sweet begini Hasya mana bisa tahan. Iya, kan udah dikasih makanan kemarin malam. Pipi Hasya bersemu merah, ih bisa banget bikin salah tingkah. Aku pergi sekarang, tenang aja. Setiap jam ada maid yang akan masuk ke kamar untuk anterin kamu makanan. Nanti gendut, jangan makanan yang banyak. Nggak sayang, aku lebih tahu. Seperti yang aku bilang tadi, duduk diam dan manis maka semua yang kamu butuhkan akan datang. Mengecup kening, turun ke kedua pipi, lalu hidung dan dagu dan yang terakhir bibir. Tidak dikecup, Damian sedikit memberikan permainan permen di sana. Aku usahakan bakalan pulang cepat. Hasya tersenyum, memberi kiss bye pada suaminya yang tersenyum manis sampai senyumannya tidak bisa Hasya lihat lagi karena terhalang pintu kamar. Ya Tuhan kuatkan Hasya, Hasya cuma manusia biasa yang dilembutin dikit langsung salto karena salting, katanya, memeluk diri sendiri dengan senyuman yang seperti orang gila. Sementara Damian, begitu pintu kamarnya tertutup. Wajah manisnya tadi berubah datar, dingin. Sedingin gunung es. Berjalan menjauhi kamar, jujur Damian masih memikirkan perihal kemarin malam. Dia penasaran tapi tidak bisa mengulik informasi lebih karena semua orang di mansion ini pasti berpihak pada Manuel. Gimana Hasya? Tidak Damian sadari. Ternyata dia sudah ada di depan meja makan yang terhidang berbagai macam bentuk sarapan. Dari yang ringan hingga yang berat. Damian tidak menjawab, dia hanya menatap Manuel lalu kursi roda pria tua itu. Jatuh cinta pada kakekmu sendiri Damian? Damian mendengus, dia duduk di kursinya hingga maid yang sudah siap siaga di belakangnya mempersiapkan sarapan di atas piring yang kosong. Ada sesuatu yang ingin Grenva katakan pada Damian? Manuel mengangkat bahu, tidak ada kecuali.
Fokuslah pada perusahaan karena semakin tinggi pohon semakin kencang angin meniupnya, ucap Manuel. Aku suka dengan pepatah itu, tapi apakah Grandpa tahu? Aku juga sering mendengar pepatah ini saat masih sekolah dulu. Damian tersenyum smirk, sepandai apapun menyembunyikan bangkai, pasti aroma busuknya akan tercium juga. Manuel menatap cucunya sinis, melihat senyuman Damian membuatnya mendengus. Pepatah bagus. Ya, sangat bagus untuk semua orang yang ada di sini. Memulai sarapannya, Damian diam-diam memperhatikan Manuel. Entah dari semua sisi, bahkan dari cara pria tua itu mengunyah sarapannya. Damian sungguh penasaran, tapi tidak bisa dia berlaku bodoh untuk mendapatkan informasi yang berujung dia terjatuh ke jurang. Sebaiknya awasi, amati dan kita langsung buktikan. Manuel, dia penuh misteri. Seharusnya Damian percaya pada perkataan Abraham yang mengatakan kalau Manuel adalah manusia licik di dunia ini. Tua bangka bau tanah, gumamnya.